Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LEC yang beriman dan pencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tajwid di ifa hakiki. Bagaimana cara membaca ifa hakiki atau ifa biasa, ada berapa huruf ifa, dan bagaimana metodenya atau kaidahnya. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu, dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini adalah video kelanjutan dari video saya yang sebelumnya yang tentang metode ifa. Sudah ada part 1, part 2, sekarang berarti part 3. Bagi kalian yang belum menonton, silahkan tonton terlebih dahulu karena ini kelanjutan dari video saya yang sebelumnya. Kita mulai. Ifa hakiki atau ifa biasa, masih ingat kan? Hurufnya ada berapa? Ada 15. Ifa hurufnya yaitu ada 15. Diingat, tidak akan berubah. Cara membaca ifa yaitu dengan samar dan berdengung. Kaidahnya seperti ini. Kalau bisa dicatat, apabila ada nun mati, nun sukun, ataupun tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhamma, fathatain, kasrotain, atau dhammatain bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka itu dihukumi ikhfa. Sekali lagi, apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka itu dipastikan bahwa itu adalah hukum ikhfa. Kita sudah sampai di pelajaran ikhfa huruf sin, shin, shod. Kita bahas yang sin dulu. Wala in sa'altahum ada nun mati bertemu dengan sin. Nun mati bertemu dengan sin dihukumi ikhfa hakiki atau ikhfa biasa. Cara membacanya harus samar dan berdengung. Diingat, cara membacanya harus samar dan berdengung. Wala in sa'altahum, seperti itu. Bukan dibaca wala in sa'altahum, itu salah. Tapi yang benar wala in sa'altahum. Selanjutnya nun mati bertemu dengan sin. Nun mati bertemu dengan sin masih dihukumi ikhfa hakiki atau ikhfa biasa. Cara membacanya sama seperti yang tadi, harus dengan samar dan berdengung. Fayansahu, seperti itu. Mengapa disebut ikhfa? Karena ada nun mati bertemu dengan sin. Sin ini huruf apa? Sin adalah salah satu huruf ikhfa. Makanya apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka itu dihukumi ikhfa. Contoh berikutnya, bi'ijlin samin, tanwin bertemu dengan sin. Tanwin bertemu dengan sin. Tanwin apa? Tanwin kasroh, kasrotain bertemu dengan sin, maka ini dihukumi ikhfa. Cara membacanya sama seperti yang tadi, meskipun ini tanwin, ini nun mati, tapi cara membacanya tetap sama, harus dengan samar dan berdengung. Bi'ijlin samin. Diingat, meskipun ini nun mati, pembacaannya tetap sama dengan tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa. Contoh berikutnya yang sin sudah, sekarang yang shin. Abdan syakura, tanwin
bertemu dengan shin. Tanwin apa? Tanwin fathah atau fathatain bertemu dengan shin dihukumi ikhfa. Huruf ikhfa yaitu ada 15, salah satunya adalah huruf shin. Abdan syakura. Cara membacanya tetap samar dan berdengung. Contoh berikutnya, nun mati bertemu dengan shin. Ini nun mati bertemu dengan shin. Tadi nun mati bertemu dengan sin, kasrotain bertemu dengan shin, terus fathatain bertemu dengan shin, nun mati bertemu dengan shin. Insya Allah, insya Allah, seperti itu. Karena ada nun mati bertemu dengan shin, maka itu dihukumi ikhfa. Cara membacanya dengan samar dan berdengung. Ingat kaidah yang tadi, apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka itu dihukumi ikhfa. Diingat, dihukumi ikhfa. Cara membacanya samar dan berdengung, diingat. Contoh berikutnya, nun mati bertemu dengan shin. Nun shizuha, nun shizuha. Nun mati bertemu dengan shin. Nun mati bertemu dengan shin. Diingat, apanya yang samar? Ketika membaca nun mati mau masuk ke shin itu harus disamarkan. Bukan dibaca nun shizuha, itu salah. Tapi disamarkan ke huruf shin. Nun shizuha, seperti itu. Contoh berikutnya yang short, sin sudah, shin sudah, sekarang short. Short adalah termasuk huruf ikhfa. Ansoddukum, ansoddukum. Nun mati bertemu dengan short, nun mati bertemu dengan short, dihukumi ikhfa. Ansoddukum, intinya seperti itu. Ansoddukum, bukan dibaca ansoddukum, itu salah. Terus berikutnya, nun mati bertemu dengan short. Nun mati bertemu dengan short sama nun mati bertemu dengan short dihukumi ikhfa. Ikhfa biasa bisa disebut ikhfa biasa, bisa disebut ikhfa hakiki, juga bisa disebut ikhfa. Cara membacanya harus samar dan berdengung, hurufnya yaitu ada 15. Ansitu, ansitu, seperti itu. Contoh berikutnya, contoh yang terakhir, birihin sorsorin, birihin sorsorin. Ini tanwin bertemu dengan short. Tanwin apa? Tanwin kasroh bertemu dengan short. Kasrotain bertemu dengan short, dihukumi ikhfa hakiki atau ikhfa biasa, juga bisa disebut ikhfa. Birihin sorsorin, seperti itu. Diingat kaidahnya, apabila ada nun mati, nun sukun ataupun tanwin, entah itu tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhamma, atau fathatain, kasrotain, dhammatain, bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka itu dihukumi ikhfa. Dihukumi ikhfa. Apa itu huruf 15? Termasuk ini, termasuk video saya yang sebelumnya. Ini kan sudah part 3, part 1 sudah, part 2 sudah, part 3 ini. Itu termasuk huruf ikhfa. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat ILIC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.